Hari ini saya akan membahas mengenai penerapan integral tentu. Kita sudah sempat membahas mengenai luas daerah di bawah kurva yang menggunakan pendekatan poligon ya, poligon dalam dan poligon luar. Atau kita dengan bahasa lebih enaknya, ya untuk mencari luas daerah di bawah suatu kurva ya, maka daerahnya tadi kita potong-potong menjadi beberapa poligon. Yang mana apabila poligonnya kita buat sebanyak sehingga itu akan menjadi serupa dengan daerah yang dimaksudkan. Kemudian ya luasan tersebut sudah sempat disinggung juga bahwa itu adalah integral tentu. Yang mana ya saya juga sudah sempat membahas bagaimana menghitung integral tentu. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan masih membahas mengenai integral tentu ya, tapi lebih jauh lagi yaitu ke penerapannya. Nah, yang pertama, penerapan dari integral tentu tentu saja ya masih mengenai materi sebelum UTS yaitu luas dari bidang datar. Nah, lebih jauhnya lagi, luas dari bidang datar di sini ya kalau misalkan kita punya suatu kurva, kemudian satu kurva tadi dan sumbu X akan membentuk suatu daerah. Daerahnya tentu saja berbentuk bidang datar. Hanya saja bidang datarnya standarnya kalau misalkan kurvanya tidak berupa garis lurus, maka daerah yang terbentuk ya agak gimana gitu, betulnya agak melengkung-lengkung gitu kan ya. Nah, yang mana artinya ya tidak bisa menggunakan cara SD gitu kan ya. Kalau cara SD kan ya hanya dipotong ya jadi ini kan ya. Maka kita akan menggunakan luasan, ya boleh menggunakan luasan Riemann seperti yang dibahas sebelumnya, atau lebih gampangnya ternyata luasan daerah yang berada di atas sumbu X dan di bawah kurva itu adalah sebesar integral dari fungsi fx dengan batasannya. Jadi kalau misalkan dari A sampai B, maka luasan daerah ini ya ini dari A sampai B dari fungsi fx tersebut. Nah, hanya saja yang perlu diperhatikan adalah integral seperti yang sudah dibahas mengenai luasan Riemann, integral tersebut bisa saja bernilai negatif. Kenapa demikian? Ya karena kalau misalkan daerah yang kita punya itu dibentuk oleh sebuah fungsi yang berada di bawah sumbu X. Kemudian daerahnya di sini. Nah, daerah ini kan dibentuk oleh sebuah fungsi, yakni fungsi fx, yang berada di bawah sumbu X. Nah, kalau misalkan kejadiannya demikian, andaikan kita melakukan integral dari batas A sampai B terhadap fx dx, maka itu akan menghasilkan sebuah nilai yang bernilai negatif. Ya, mengapa demikian? Ya, karena konteksnya integral tersebut adalah hasil dari luasan ini hanya saja dengan ketinggiannya bernilai negatif. Ya kan? Ketinggiannya kan di sini ya. Ini X, ini panjangnya. Kemudian Y-nya kan ketinggiannya. Ya, secara naluri ya, manusia tahu bahwa tinggi ini kan panjang ini ya. Tapi kan kalau secara koordinatnya, koordinat ini kan di bawah ya. Di bawah sumbu X yang artinya koordinat dari titik Y-nya adalah bernilai negatif. Yang artinya luasan yang diperoleh menggunakan integral secara langsung itu pasti bernilai negatif kalau misalkan si kurva berada di bawah sumbu X. Tapi ya itu tidak menjadi masalah yang terlalu rumit gitu. Karena ya kita bersama telah mengetahui bahwa luas itu tidak pernah bernilai negatif. Yang namanya luas itu selalu positif kan gitu ya. Ya artinya kalau misalkan Anda melakukan integral dan hasilnya negatif, ya sebenarnya luasnya itu adalah positifnya. Sebagai akibatnya, kalau misalkan hasil integral tadi bernilai negatif, agar menjadi positif, ya tinggal dikasih negatif sekali lagi kan gitu. Jadi kalau misalkan Anda hitung integralnya negatif 7, ya nggak hitung Anda belum tentu salah gitu. Kenapa ya? Karena integral memang bisa bernilai negatif, tapi luas tidak. Luas selalu bernilai positif. Sebagai akibatnya ya Anda harus memastikan bahwa si kurva Anda di atas sumbu X atau di bawah sumbu X. Jika ternyata di bawah sumbu X, maka hasil perhitungannya tinggal dikasih negatif sekali lagi agar menjadi positif. Ini kalau misalkan hanya ada satu kurva, kan masalahnya tidak terlalu sulit. Anda hanya perlu memeriksa ini di atas atau di bawah. Misalnya di atas sumbu X atau di bawah sumbu X. Kemudian ya lebih jauhnya lagi, kalau misalkan kita ingin mencari luas daerah, tapi bukan hanya dibatasi oleh satu kurva dan sumbu X, tapi dibatasinya oleh ya dua kurva. Nah, permasalahan seperti ini ternyata ya tidak sulit juga. Anda cukup melakukan integral dengan cara mengurangi kedua fungsi pembentuk kurva tadi. Kalau Anda tinggal kurangi terlebih dahulu. Kenapa demikian ya? Secara sederhana, Anda kalau misalkan punya sebuah kurva fx, makanya ini fx, kemudian Anda juga punya sebuah kurva gx, kan? Ini fx, ini gx, yang gx luasnya ini, yang fx luasnya ini. Nah, Anda ingin mencari luas yang berada di antara keduanya, di antara fx dan gx. Ya kan, tentu sudah diketahui kan ya. Kalau luas ini sampai ke bawah, ini sampai bawahnya aja, kalau mencari di antaranya ya Anda tinggal kurangi dong ya, antara fx dengan gx. Nah, itulah yang melatar belakangi bahwa luas daerah di antara dua kurva itu sekarang menjadi pengurangan antara fx dengan gx yang diintegralkan pada batas tertutup gitu kan ya. Dan tentu saja ya, Anda menguranginya juga harus tepat, bahwa Anda harus mengurangi bagian
atas dikurangi bagian bawah. Karena kalau Anda mengurangi yang terbalik, maka hasilnya akan bernilai negatif. Jadi kalau misalkan Anda ketemu fungsi daerahnya di sini, Anda perhatikan di daerah di sini, bagian atasnya yang mana? Kan kalau daerah yang ini kan bagian atasnya fx ya, bagian bawahnya gx. Maka ya Anda tinggal lakukan pengurangan dari fx dengan gx, kemudian hasilnya Anda integralkan, nah Anda masukin batasnya. Itulah yang merupakan luas dari daerah di antara dua kurva. Nah, selanjutnya yang jadi permasalahan lebih jauh, ya kita materinya ya dasarnya Anda cuma perlu tahu bahwa luas dari suatu kurva dan dua kurva. Kalau misalkan lebih dari dua kurva gimana? Ya itu tinggal permasalahan Anda. Permasalahan Anda bagaimana melihatnya agar permasalahan tadi bisa diselesaikan hanya menggunakan teknik yang kita bahas barusan. Kalau misalkan andai kan nih ya, kita punya permasalahan yang melibatkan tiga kurva. Ya, tiga kurva atau lebih ya. Kalau lebih nanti ya tinggal disesuaikan aja nih. Misalnya kita mau mencari daerah yang begini. Nah ini tiga kurva nih. Ini kurva S, ini kurva G, ini kurva H. Daerah yang mau dicari adalah yang ini. Nah, yang permasalahan kan adalah ya integralnya seperti apa. Nah, tentu saja untuk menyelesaikan permasalahan ini, yang pertama Anda ketahui bahwa Anda hanya dikasih teknik ya dua kurva. Gitu. Lantas, apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan sederhana. Kita harus memotong-motong daerah yang kita punya di sini. Sama seperti Anda lakukan ketika Anda di SD gitu ya. Kalau Anda punya sebuah bangun bentuknya begini, Anda disuruh mencari luasnya, kan Anda tidak bisa protes ya. Nggak pernah diajarin rumus luas bangun ini gitu. Ya kan tentu tidak mungkin karena tidak ada rumus luas bangun ini gitu. Yang adanya ya Anda harus potong dulu kan. Potong, oh ini jadi persegi panjang 3 buah. Ya Anda sudah belajar, oh, persegi panjang kayak lebar nih ada tambahan gitu kan ya. Nah, begitu pula dengan ini. Kalau Anda menghadapi tiga kurva di sini, Anda tidak punya, gitu. Tidak ada kan ya rumusnya fx, gx, hx diapain gitu kan ya. Nah, Anda hanya perlu memperhatikan bahwa ini daerah yang pertama, daerah yang satu. Kemudian di sini, daerah yang di sini tidak bisa langsung, ya kan? Kenapa ya? Karena daerah ini dibatasi oleh tiga kurva. Lantas gimana? Ya Anda potong dulu di sini. Potong. Nah ini dapat daerah yang kedua. Daerah yang ketiga. Nah Anda bisa lihat di daerah yang pertama. Daerah yang pertama ada yang ini. Ini dibatasi oleh F dengan G. Yang mana G-nya di bagian atas, F-nya di bagian bawah. Maka ini Anda gunakan G dikurang F ya. Nanti ketika diintegralin. Kemudian di daerah yang kedua, Anda bisa lihat ini daerah yang kedua. Bagian atasnya, garis yang ini kan ya. Nah yang bagian atasnya adalah garis yang F. Kemudian bagian bawahnya itu adalah garis yang G. Kemudian daerah yang ketiga bagian atasnya adalah H. Kemudian bagian bawahnya yang ini, garis yang ini adalah garis G. Nah ini Anda tinggal integralkan masing-masing, sesuaikan batas-batasnya. Sudah, Anda sekarang mendapatkan luas daerah yang dimaksud. Jadi untuk permasalahan yang melibatkan lebih dari dua kurva ya sebenarnya yang perlu Anda lakukan adalah Anda potong daerah-daerahnya sehingga Anda hanya melibatkan dua kurva saja dalam melakukan pengintegralannya. Oh tentu saja saya tidak kasih contoh yang lebih dari dua kurva ya. Yang lebih dari dua kurva silakan Anda cari sendiri dan cobain tekniknya begitu. Ya Anda gambarkan, kemudian Anda potong daerahnya, sesuaikan agar hanya melibatkan dua kurva atas dan bawah gitu. Nah, di sini saya akan kasih ya misalkan kita punya daerah seperti ini ya. Kita ingin mencari luasnya. Tentu saja untuk mencari luasnya ya Anda tinggal lakukan integral karena daerahnya dibatasi oleh garis tegak yang kiri dan kanan. Yang kiri itu dari negatif 2, yang kanannya 2. Kemudian daerahnya yang ada di sini, di bagian atas daerahnya kita punya x kuadrat ditambah 2. Di bagian bawahnya kita punya negatif x. Jangan lupakan ini harus dikurang negatif X. Nah, sekarang kita dapatkan inilah luas daerah yang diinginkan di sini. Jadi di sini sebenarnya teknik yang kita lakukan ini serupa dengan mencari luas daerah menggunakan poligon. Hanya saja kalau menggunakan poligon kan kita potong-potong, kita hitung luasnya, kemudian kita ambil limitnya menuju hingga, tapi kan lama ya. Nah, kalau di sini kita langsung aja gitu. Hitung luas ini ya udah langsung aja pakai integral. Nah, untuk menghitungnya ya udah kita dapat nih. Ini negatif 2 sampai 2. Ini pertama ini kita sederhanakan dulu ya, susun dulu aja. Ini x kuadrat, kemudian di sini dikurang negatif x, itu akan jadi positif x, kemudian ditambah 2. Ya selanjutnya tinggal lakukan integral ya. Integral dari x kuadrat itu sepertiga x pangkat 3. Integral dari x itu adalah setengah x kuadrat. Integral dari 2 itu adalah 2x. Kemudian batasnya dari negatif 2 sampai dengan positif 2. Ya ini masalah mengintegralkan saya anggap Anda sudah bisa ya. Yang Anda butuhkan sekarang adalah seperti apa bentuk integralnya. Membuat bentuk yang menyatakan luas daerah ini. Gitu. Itu yang mau diukur nantinya. Kalau misalkan langkah di bawahnya benar, mengikuti yang atasnya salah, tapi ya udah langsung disalahin. Karena pengukurannya adalah bisa tidaknya Anda buat ini. Bisa tidaknya Anda buat bentuk pengurangannya. Menyatakan suatu fungsi, kemudian dibatasi dan membentuk suatu daerah
Nah, bisa nggak Anda menyatakan luasnya dalam bentuk integral? Nah, masalah menghitungnya ini kan jadi permasalahan yang sebenarnya tidak terlalu rumit ya. Tinggal dimasukin gitu kan ya, setengah, 2 pangkat 2, 2 dikali 2, ini dikurung gitu, dikurangi dengan sepertiga, karena ini negatif 2, dimasukin jadi negatif 2 pangkat 3, setengah, negatif 2 pangkat 2, ditambah 2 kali negatif 2. Ini kemudian tinggal dihitung, nanti dapat hasilnya. Perhitungannya ya udahlah, ini bisa Anda coba sendiri. Nah, selanjutnya itu adalah penerapan dari integral tentu untuk mencari volume. Nah, untuk mencari volume itu ada 3 metode. Yang pertama adalah metode cakram, kemudian metode cincin, kemudian metode kulit tabung. Oke, kita kembali dulu ke metode cakram. Jadi sebenarnya ini hanya nama ya. Saya tahu sih kenapa ini dinamain cakram gitu. Cuma ya sebenarnya konteksnya pada dasarnya itu hanya sebatas nama. Toh teknik yang dipakai bukan, nggak ada kaitannya sama cakramnya gitu. Oke. Nah, yang dimaksud di sini adalah volume benda putar itu adalah misalkan Anda punya, ya tentu saja kalau mau menghitung volume kan kembali ke bangun ruang yang sudah pernah Anda temui dari Anda di tingkat sekolah kan. Bangun ruang yang paling gampang kan tentunya kubus dong ya. Hanya sisi kali sisi kali sisi, kemudian balok, panjang, kali lebar, kali tinggi kan. Ya tentu saja volume yang kita temukan dalam penerapan di sini ya hampir mustahil akan berbentuk kubus dan balok gitu kan ya. Kalau misalkan hanya sekedar menghitung volume kubus dan balok, ngapain kita bahas kalkulus kan gitu. Nah, yang akan kita hitung volumenya di sini adalah bangun ruang yang terbentuk dari perputaran fungsi terhadap sumbu X atau sumbu Y. Nah, yang artinya bangun ruangnya bisa berbentuk sangat aneh. Sangat anehnya kalau di sini sih masih gambarnya mungkin yang dikasih contoh di sini mungkin hasil bentukannya masih kayak agak manusiawi gitu lah ya, bentuknya masih bentuk mangkok kan di sini ya, mangkok yang miring ke samping gitu kan. Itu karena fungsinya hanya fungsi yang gini gitu, yang melengkung doang gitu kan ya. Padahal kan fungsi kan bisa aja yang agak aneh misalnya gini ya. Kalau misalkan Anda putar terhadap sumbu X kan nanti hasilnya jadi bentuk seperti apa gitu kan ya. Nah, kita akan menghitung volume dari bangun yang terbentuk. Ya, tapi tentu saja untuk memudahkan ya kita mulai dari bangun yang lebih sederhana dulu gitu. Kalau misalkan fungsinya melengkung seperti ini, diputar terhadap sumbu X, maka hasilnya kan akan jadi seperti ini ya, seperti mangkok, tapi mangkoknya terbuka ke kanan gitu. Adapun volume yang mau dihitung bukan volume yang berwarna biru ya, tapi semuanya. Semua yang mau dihitung itu dari pangkal 0 di sini sampai ke bagian yang paling kanan, terus kita mau menghitung volumenya gitu. Atau kita dengan dalam artian kita sedang menghitung ya secara keseluruhan di sini dari 0 sampai paling kanan isi di dalamnya. Hanya saja sekali lagi kita nggak punya rumusnya. Kalau di dalam menghitung rumus volume mangkok gitu kan ya nggak ada ya. Bangun ruang yang berbentuk mangkok apa gitu kan ya. Kalau kerucut enggak gitu kan ya. Tabung juga enggak, bola juga enggak. Makanya sebagai alternatif kalau dipotong secara biasa juga enggak bisa. Dipotong secara biasa seperti yang dilakukan dari SD sampai SMA juga enggak bisa gitu. Untuk mendapatkan bangun ruang yang sudah pernah kita pelajari gitu, sudah pernah Anda pelajari. Maka salah satu alternatifnya dipotonglah menjadi bentuk, sebenarnya idenya memotongnya jadi bentuk poligon ya. Sini kan bisa Anda potong menjadi banyak poligon ya kalau mau mencari luas. Tapi kalau misalkan mau mencari volume ya poligon yang diputar jadinya cakram. Ini bentuknya seperti ini. Itu sebenarnya maksudnya ini ada volume dari kiri ke kanan, tapi kita potong menjadi banyak. Nah, potongannya menjadi banyak itu ya hasil potongannya akan berbentuk seperti cakram. Jadi kalau yang sebelumnya ada daerah dipotong jadi banyak, hasil potongannya kan bentuknya jadi poligon ya. Bisa aja dijadikan poligon dalam atau dijadikan poligon luar gitu. Tapi potongannya banyak. Di sini karena dengan asumsi bahwa Anda sudah belajar mengenai luas yang menggunakan poligon ya maka di volumenya paling diambilnya hanya sepotong aja gitu kan karena tidak perlu menghitung semua kan, cukup hitung satu nanti ambil limit sahingganya jadi integral gitu. Nah di sini ya kita hanya mengambil sepotongnya. Kita mau menghitung seluruh ya, tapi di sini kita hanya ambil sepotong terlebih dahulu untuk jadi sampel gitu. Sepotong yang diambil di sini ternyata hasilnya akan menjadi berbentuk cakram. Kalaupun diputar terhadap sumbu Y, dipotong mendatar juga akan jadi cakram kan begini ya. Cakram di sini tentu bentuknya sudah ada bentuk bangun ruang yang seperti ini. Bangun ruang yang seperti ini adalah bangun tabung. Kalau misalkan secara bentuk utuhnya kan ini bukan tabung ya, tapi kan kita bisa potong-potong jadi cakram. Atau dengan kata lain, kita potong-potong agar membentuk tabung. Hanya saja tabungnya tingginya kecil gitu. Kan tingginya yang ini kan ya. Kan ini lingkaran nih. Kalau lingkaran kan berarti alas dengan tutup tabung dong ya. Tapi kan tabung yang standar yang Anda temui kan begini ya.
yang tingginya agak gede kan ya. Tapi tabung yang sekarang kita temui adalah tabung yang tingginya kecil. Jadi tabung yang Anda temui sekarang adalah tabung yang tingginya kecil. Nah, tabung yang tingginya kecil ini ya disebut cakram kan, biasanya menyerupai cakram, meskipun secara matematikanya tetap aja ini menghitung volumenya pakai volume tabung gitu. Yang mana volume tabung itu adalah V dikali jari-jari kuadrat dikali tinggi. Hanya saja karena ini saya ngambil fotonya dari buku yang referensi bahasa Inggris, jadi saya pakai tingginya H ya. Kan biasanya kan T ya. Tapi ya Anda tentu sudah tahu lah ya. Mungkin di beberapa buku pakai T, ya ada juga buku yang pakai H. Jadi di sini sama aja, ini maknanya tinggi. Selanjutnya, VR kuadrat H di sini akan kita buat menjadi sesuaiin gitu. V ya tetap V gitu kan ya. Nah, jari-jarinya adalah menyesuaikan dengan bentuk si kurva kan ya. Kalau misalkan di sini ya jari-jarinya segini. Kalau agak ke kanan nanti jari-jarinya membesar kan. Semakin di sini kan jari-jarinya besar ya. Semakin di sini jari-jarinya kecil kan ya. Artinya jari-jari di sini adalah sebesar fx, tapi jari-jarinya kan dikuadratin, kemudian dikalikan tinggi. Nah, tingginya itu akan menjadi sebesar sebesar Anda memotong. Kalau Anda motongnya kecil tipis, tingginya kecil. Kalau Anda motongnya lebar, tingginya besar, gitu kan ya. Maka tinggi inilah yang menjadi delta X. Nah, ini udah nggak asing dong ya. Bentuk yang seperti ini kan kalau misalkan di luas, kemarin kan udah punya fx delta x, ya. Fx dikali delta x. Nah, kalau sekarang Anda punyanya fx kuadrat kali delta x, yang mana artinya, kan kita tidak mau menghitung yang hanya sepotong kecil ini aja kan, tapi kita mau menghitung semuanya kan ya. Luas volumenya yang dari 0 sampai ke A di sini. Yang artinya, ya Anda bisa ambil potongannya sebanyak tak hingga potong. Ambil limitnya mendekati tak hingga, ya akan jadi integral. Itulah yang melatar belakangi adanya rumus yang ini. Makanya di sini ada V, kemudian fx kuadrat ini jadinya y kuadrat. Kemudian karena kita tidak hanya menghitung satu potong, tapi semuanya dari 0 sampai sekian, makanya ada integral dari 0 sampai sekian dx, yang mana delta x-nya. Mengubah ini jadi ini ya tentu udah kita bahas kemarin di materi yang integral dari poligon kan ya. Kemudian integral tentu, sudah Anda ketahui bahwa ini bisa Anda dapatkan untuk menjadi ini ya. Kalau misalkan dikerjain manual bisa, tapi pakai limit kan. Jadi limit yang tak hingga, kemudian hitung satu per satu, kemudian pakai notasi sigma gitu kan ya, dihitung jumlahnya, tapi kan lama ya. Yang seperti yang kita lakukan, tekniknya sama ya, seperti yang kita lakukan ketika menghitung luas. Ya, ketika kita menghitung luas menggunakan poligon, tekniknya sama, tapi kan lama. Menggunakan cara itu kan cara yang kalau dikerjain ya kayaknya buat satu soalnya aja itu panjang gitu. Makanya di sini ya saya nggak bahas lagi sampai ke sigma-sigmanya, tapi langsung aja kita ambil. Karena bentuknya udah jadi kan. Bentuknya akan jadi seperti ini gitu. Ya sama aja kalau misalkan Anda menghadapi bentuknya yang mendatar. Cuma yang perlu Anda perhatikan adalah ketika Anda menggunakan metode cakram atau ya sebenarnya menghitung volume yang diputar terhadap sumbu X, Anda harus perhatikan bahwa integralnya akan terhadap dx. Kalau misalkan volumenya terhadap sumbu y, ya kan, maka Anda akan memutar kan potongannya ke kanan gitu kan ya. Potongan yang ke kanan akan mengakibatkan tingginya akan berlangsung pada y sebesar y-nya. Maka tingginya akan jadi delta y. Yang artinya integral Anda akan dalam dy. Jadi perhatikan putarannya kemana? Terhadap sumbu x ataukah terhadap sumbu y? Kalau terhadap sumbu x dalam dx, kalau terhadap sumbu y dalam dy. Jangan ketukar. Karena kalau Anda ketukar hasilnya akan beda gitu kan ya. Karena kalau misalnya diputarnya terhadap sumbu Y dan Anda pakai dx ya hasilnya bukan volume benda putar sumbu Y tapi volume benda putar sumbu X gitu. Kemudian selain metode cakram tentu ada tadi metode cincin. Kenapa ada metode cincin? Ya karena permasalahannya tidak semua potongan akan jadi cakram kan. Sebagai contoh di sini, andai kan bangunnya begini, bangunnya dibentuk oleh dua buah kurva, ya dibentuk oleh dua buah kurva. Jadi sebenarnya metode cakram dan metode cincin ini sedikit perubahan lah dari menghitung luas bidang datar satu kurva dan dua kurva gitu sebenarnya. Cuma kalau yang di luas bidang datar satu kurva dua kurva kan atas bawah gitu kan ya tinggal. Nah ini juga sama. Jadi metode kenapa disebut cakram ya karena hasil potongannya akan jadi cakram kalau misalkan hanya satu kurva. Tapi kalau misalkan dua kurva, ya kan dua kurva kan daerahnya kan yang ini nih, diputar terhadap sumbu X, hasilnya kan yang ini ya, yang melengkung ini ya. Terus saya merahin lah ya. Jadi daerah yang dimaksud yang ini. Yang ini nggak masuk ya. Yang di tengah ini bolong gitu. Kalau yang tadi yang di tengahnya masuk nih, semuanya masuk sebagai daerah kan karena segini ya. Nah kalau yang ini kan enggak, kalau yang ini kan enggak nih cuma segini, jadi yang tengahnya bolong. Jadi daerahnya cuma gini, kayak melengkung gini. Kalau misalkan kita potong di sini ya, jadi bentuknya akan menyerupai cincin gitu. Ya Anda tinggal mencari volume dari cincin ini gitu kan ya. Kemudian dengan cara yang serupa ya Anda tinggal dekati limit ke hingga nanti akan jadi
integral gitu. Nah, yang jadi permasalahan adalah ya seperti apa menghitung volume cincin ini. Dan tentu saja volume cincin ini sebenarnya hanyalah volume tabung, tapi tabungnya ada bolongnya di tengah gitu kan. Jadi seolah-olah ada punya tabung, tabung yang besar, kemudian tengahnya ada bolongin. Ya intinya Anda ingin mencari sisa dari tabung besar yang dibolongin tabung kecil di tengahnya. Yaitu artinya Anda hanya perlu melakukan pengurangan. Gitu. Kurangilah volume tabung besar dengan volume tabung kecil, maka Anda akan mendapatkan volume sisanya. Volume sisanya itulah yang dinyatakan sebagai bentuk ini. Jadi kan ini yang tabung yang besar, ini tabung yang kecil. Tabung besar, ini tabung. Jadi permasalahan lagi kan apakah Anda harus selalu memutar dulu untuk mengetahui mana yang besar, mana yang kecil, tapi tidak perlu. Karena tadi kita sudah tahu triknya. Kalau misalkan yang atas itu diputar, artinya kan hasilnya akan lebih besar daripada yang di bawah. Jadi ya tekniknya Anda tinggal mengecek mana atas, mana bawah. Kan bisa aja. Kalau misalkan yang ini nih, ini atas nih. Oh ini bawah, oke. Artinya ini kuadrat dikurangi ini di tergantung arah putaran ya. Kalau diputar terhadap sumbu X, maka si 2X-nya akan di atas, si X kuadratnya akan berada di bawah ya. Tapi kalau putarannya terhadap sumbu Y, maka Anda memandangnya jadi miring gitu. Nah, bagian atasnya justru yang si X kuadrat gitu. Karena ini kan ini bawah jadinya. Kalau diputar sumbu Y ini kan bagian bawah ya. Maka kalau Anda naik ketemu 2X dulu baru ketemu X kuadrat kan. Maka X kuadratnya adalah bagian atas kalau diputar sumbu Y. Yang 2X-nya bagian bawah. Tapi kalau diputar sumbu X, bagian bawahnya yang si X kuadrat, bagian atasnya si 2X. Maka untuk permasalahan di sini ya Anda harus agak jeli. Ya, Anda harus agak jeli melihat mana bagian atas, mana bagian bawah. Karena permasalahannya hasilnya nanti akan jadi negatif. Sebenarnya nggak masalah juga, Anda tinggal negatifkan lagi aja sih. Kalaupun Anda misalnya terbalik ya, karena kan ya Anda juga sudah tahu volume tidak mungkin negatif, luas tidak mungkin negatif kan gitu. Jadi kalau Anda kebalik hasilnya akan negatif ya Anda kayaknya udah tahu bahwa sebenarnya Anda kebalik gitu aja ya. Kalau luas nggak dikuadratin kan? Kalau volume itu dikuadratin dulu baru dikurangi. Jangan ketukar ya. Jangan Anda kurangi dulu baru kuadratin. Tapi kuadratin dulu baru kurangi. Lantas seperti apa kalau misalkan kurvanya lebih dari 2, 3, 4, 5? Ya sama. Seperti luas tadi. Anda potong-potong. Anda potong-potong, kemudian Anda buat daerahnya terlebih dahulu. Dibatasi oleh 2 kurva terlebih dahulu. Baru nanti ya Anda selesaikannya seperti ini. Gitu. Jadi sama tekniknya. Seperti luas bidang datar, hanya yang membedakan sekarang Anda punya dx dan dy. Kalau diluaskan, ya Anda pakai dx saja. Jadi metode cakram tadi untuk volume benda putar yang hanya melibatkan satu kurva, kalau metode cincin ini sebenarnya yang 2 kurva. Kan? Sebenarnya Anda tidak perlu mengingat namanya, Anda cukup tahu saja kalau misalkan satu kurva, ya Anda cukup kuadratkan, integralkan, kemudian dikalikan dengan V. Kalau 2 kurva, Anda kuadratkan, kurangi dulu, baru integralkan, baru dikalikan dengan V. Ya kalau misalkan kurvanya lebih dari 2, tekniknya sama seperti luas daerah tadi ya. Anda tinggal bagi-bagi, pisahkan terlebih dahulu daerah-daerah yang melibatkan 2 kurva, 2 kurva, 2 kurva. Sehingga Anda dapatkan volumenya dengan menggunakan metode yang cincin ini. Yaitu kuadratkan, kurangi, diintegralkan, dikali V. Yang jadi permasalahan pada dua metode ini, metode cakram maupun metode cincin adalah keterbatasannya. Keterbatasan bahwa ketika Anda putar terhadap sumbu X, Anda diharuskan menggunakan dx, dan ketika Anda memutar terhadap sumbu Y, Anda diharuskan menggunakan dy. Andaikan fungsi Anda adalah Y sama dengan, Anda punya fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah 5X plus 7. Anda ingin mengintegralkan, tapi dalam dy. Artinya, integral dalam dy, semua yang ada di dalam titik-titik di sini, harus melibatkan Y saja, tidak boleh ada X. Jadi Anda tidak boleh masukkan X kuadrat tambah 5X tambah 7 ke sini. Tidak boleh, karena ini DY. Yang harus Anda masukkan ke sini adalah Anda harus ubah dulu. Bagaimana caranya ini agar menjadi X sama dengan. Dan ini repot. Nah, ini repot. Kalau fungsinya Y sama dengan, dan Anda diminta untuk memutar terhadap sumbu Y, artinya Anda terpaksa buatnya dalam DY, dan Anda harus ubah dulu nih. Jadi X sama dengan sekian Y. Dan itu merepotkan. Nah, lantas apakah kita harus selalu direpotkan dengan permasalahan mengubah X sama dengan dan Y sama dengan? Ya ternyata tidak. Ya memang kita sudah punya metode yang metode cakram dan metode cincin ini sebenarnya udah bisa menyelesaikan semua permasalahan volume gitu. Ya kan? Hanya saja keterbatasannya kalau diputar sumbu X, dx, kalau diputar sumbu Y, dy gitu kan ya. Nah lantas ada metode lain, namanya metode kulit tabung. Metode kulit tabung di sini justru mendapatkan kondisi sebaliknya, yaitu ketika diputar sumbu Y,
itu makainya dx, ketika diputar sumbu x, makainya dy. Jadi terbalik. Jadi d-nya itu deltanya antara metode cakram dan cincin kan sama ya. Sumbu x pakai dx, sumbu y pakai dy. Tapi kalau metode kulit tabung ini dibalik. Nah, jadi Anda sekarang punya opsi. Anda bisa menyesuaikan, oh kayaknya ini enak pakai metode cincin atau enak pakai metode kulit tabung. Ya, masalah Anda lupa namanya apa, ya Anda tinggal memikirkan, oh fungsinya pakai X, enakan pakai DX nih. Oh, tapi diputarnya sumbu Y. Artinya kita pakai metode yang mana gitu. Ya, Anda harus menyesuaikan di sana. Sekarang kita masuk terlebih dahulu ya, seperti apa metode kulit tabung. Jadi kalau misalkan Anda punya sebuah kurva fx seperti ini, kurva fx-nya daerahnya full ya, begini. Nah, ini kalau diputar terhadap sumbu Y, akan menjadi bangun ruang yang seperti ini. Perlu Anda perhatikan bangun ruang di sini kan tidak sampai 0 ya. Artinya kan di sini ada celah kosong ya. Yang mana artinya kalau ini diputar terhadap sumbu Y, hasilnya akan menjadi menyerupai bangun yang di tengahnya kosong ya. Ya, sekalipun ini tidak terlalu penting sih, tengahnya kosong atau enggak. Nah, hanya saja yang perlu Anda ketahui adalah, standarnya, kalau diputar sumbu Y, maka kita akan memotongnya ke kanan dong ya. Mendatar gitu kan ya. Kalau pakai metode cakram ataupun metode cincin, kita motongnya mendatar, kemudian diputar akan jadi cincin. Nah, di sini kita tidak ingin memotong mendatar. Ya, kita ingin memotongnya tetap tegak. Gitu kan. Kalau metode cakram kan gini ya, diputar sumbu Y, potonglah mendatar, agar mendapatkan cakram ataupun cincin. Nah, di sini kita tidak ingin melakukannya, kita memotongnya tegak. Sebagai hasil, ketika ini diputar, ini akan menjadi daerah yang berbentuk seperti ini. Jadi ini potongannya, diputar di sumbu Y, hasilnya akan menjadi bentuknya begini. Ya seolah-olah seperti cincin, hanya saja cincinnya lebih tinggi gitu ya. Nah, hanya saja di sini, ya di sini sebenarnya bentuknya menyerupai selimut tabung. Ya, kalau Anda perhatikan ini menyerupai selimut tabung. Nah, hanya saja kalau selimut tabung kan hanya punya luas ya. Nah, di sini karena ada ketebalannya, artinya kan ada volumenya dong ya. Ketebalannya sebesar ini ya, delta R ya. Ini ketebalannya sebesar delta R. Kemudian untuk mencari volumenya ya kita buka nih. Kan kalau Anda mau mencari luas selimut tabung, kan Anda buka ya selimutnya kan ya. Kemudian Anda cari rumus luas selimut tabung. Rumus luas selimut tabung itu adalah 2VRH ya. Jadi 2VRH ini adalah luas selimut tabung. Nah ini. Tapi karena di sini kita tidak mencari luas dari selimut tabung, karena selimut tabung di sini memiliki ketebalan, maka kita cari volumenya adalah 2VRH dikali tebalnya. Tebalnya apa? Tebalnya berbentuk delta R. Inilah yang melatar belakangi bahwa ya apa keuntungannya kita potong tegak? Kalau kita potong tegak, ternyata ketebalannya itu akan jadi delta X. Yang artinya hasil integralnya akan dalam dx dong ya. 2RH delta R di sini kalau diambil limit mendekati tak hingga kan ya. 2V-nya akan tetap 2V. Kemudian R di sini akan menjadi R ini kan jari-jarinya ya, kan? Nah, R di sini akan menjadi X, ya kan? Yaitu jari-jari ini. Kemudian H di sini, ketinggiannya. Ketinggiannya ini akan menjadi ya sesuai dengan tinggi Fx-nya. Jadi itu adalah Y-nya, kemudian delta R-nya akan jadi dx. Nah, inilah volume yang menggunakan pendekatan kulit tabung. Dan ini tentu saja berlaku sebaliknya ya. Kalau misalkan Anda putar terhadap sumbu Y, dengan menggunakan metode kulit tabung, Anda akan mendapatkan integral dalam bentuk dx. Kalau Anda putar sumbu X, menggunakan metode kulit tabung, Anda akan mendapatkan integralnya dalam dy. Jadi sekarang ya, dua metode yang pertama, cakram dan cincin, itu sebenarnya dua metode yang serupa. Hanya permasalahannya adalah apakah melibatkan satu kurva atau dua kurva atau lebih. Tapi kalau untuk metode kulit tabung, ini metode yang beneran beda antara dua metode sebelumnya. Kenapa ya? Karena secara rumusnya aja sudah jelas berbeda, bahwa dua metode sebelumnya itu mengikuti arah sumbu putarnya. Kalau sumbu putarnya X artinya dx, sumbu putarnya Y artinya dy, tapi metode kulit tabung justru berlawanan. Kalau putarnya Y akan menjadi dx, kalau putarnya X akan menjadi dy. Nah, secara praktis contohnya begini. Ya, di situ kita punya daerah ya. Di situ ada daerah yang dibatasi oleh X kuadrat tambah 1 dari 0 sampai 2. Di sini kita akan membahas mencari volume. Ya, volume dari ya bangun ini. Nah, andaikan bangun ini kita putar sumbu X ya. Jadi yang pertama diputar sumbu X. Nah, kalau misalkan bangun X kuadrat tambah 1, kita putar terhadap sumbu X ya. Maka ya cara yang paling gampangnya Anda bisa langsung lihat. Ini kan Y sama dengan X kuadrat ya. Artinya untuk mencari volumenya ya saya ingin dalam dx gitu. Saya ingin dalam dx. Kenapa ya? Karena ini X. Jadi Y sama dengan artinya kan di sininya X ya.
Ya udah, enaknya dalam dx. Volumenya apa? Oh, volumenya pi integral batasnya dari 0 sampai 2 x kuadrat tambah 1 pangkat 2. Udah, tinggal dihitung. Menghitungnya kan sebenarnya gampang ya. Anda kuadratin, Anda integralin, masukin 2, masukin 0, kurangi, kaliin pi. Jadi deh. Oh ya, untuk volume, V-nya jangan dimasukin ya. Jangan diganti 3,14, jangan diganti 22/7 ya. V-nya biarin aja V gitu. Ya kan? Karena memang V itu bukan 22/7, juga bukan 3,14. Kan? Jadi V ya bilangan irasional. Diputar terhadap sumbu X, hasilnya akan menjadi begini, tinggal dihitung. Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika diputar terhadap sumbu Y. Nah, ketika diputar terhadap sumbu Y, saya tidak ingin dalam DY gitu. Kan standarnya kalau diputar terhadap sumbu Y, artinya kan harus dalam DY ya. Kalau pakai metode cakram ataupun metode cincin, itu kan harus dalam DY. Nah, yang masalah adalah fungsi kita itu X gitu kan ya. Y sama dengan sekian X, bukan X sama dengan gitu. Bisa aja sih kalau misalnya ini kan bisa diubah ya. Y min 1 sama dengan X kuadrat, jadinya X sama dengan akar Y min 1 ya. Kalau misalkan Anda ingin pakai DY, artinya Anda menggunakan ini, akar Y min 1-nya. Kalau ingin pakai DY. Kalau misalkan fungsinya Anda sudah dalam Y sama dengan sekian X, ya Anda boleh aja tidak mengubahnya menjadi pakai DY. Tetap pakai DX. Hanya saja volumenya tidak sama tekniknya dengan ini. Tapi volumenya akan menjadi 2V, batasnya masih sama 0 sampai 2, tapi bukan X kuadrat tambah 1 dipangkatin 2, tapi X dikali X kuadrat tambah 1. Ya, karena rumusnya begitu. Yang ini. Jadi 2V integral A sampai B X dikali Y. Y-nya apa? Y-nya ya yang ini kan. X kuadrat tambah 1. Kenapa Y-nya diganti? Ya karena pemasaran kita adalah DX. Artinya kan harus dalam X. Jadi konteksnya Anda melihat ini dulu. Anda ingin mengerjakannya dalam apa? Dalam DX atau dalam DY? Kalau Anda ingin mengerjakan dalam DX, maka Anda harus memastikan yang ada di dalam sini adalah X semua. Gitu. Kalau Anda mengerjakan dalam DY, artinya kan yang ada di dalam sini harus Y semua. Nah, artinya X kuadrat tambah satunya harus tetap Y, gitu. Kalau misalnya dalam DY. Sekarang ya Anda bisa lihat di sini. Ini adalah volume diputar sumbu X, yang ini adalah volume yang diputar terhadap sumbu Y. Yang ini metode cakram. Kalau yang ini metode kulit tabung ya, kulit tabung. Hasil perhitungannya ya silahkan Anda hitung lah ya. Tinggal dikalikan 2V di akhir. Ya, secara garis besar sebenarnya artinya di sini Anda selalu bisa memilih. Anda ingin dalam DX atau dalam DY. Mau diputar sumbu X ataupun diputar sumbu Y, Anda selalu bisa memilih ingin dalam DX atau dalam DY ketika mengerjakan. Hanya saja Anda perlu perhatikan ketika sumbu putar dan DX DY-nya yang Anda pilih itu searah, sama gitu ya. Diputar sumbu X pakai DX, diputar sumbu Y pakai DY, artinya integral Anda melibatkan pengkuadratan dan V-nya hanya adalah V. Tapi kalau misalkan Anda ingin melakukan berlawanan, diputarnya sumbu X, pengen pakai DY, diputarnya sumbu Y, pengen pakai DX, maka tidak ada pengkuadratan di sana. Tapi yang ada perkalian. Jadi kalau Anda mau memutar sumbu Y tapi pakai DX, maka Anda kalikan dengan X. Tapi kalau Anda ingin memutar sumbu X, pakainya DY, ya Anda kalikan dengan Y. Hanya begitu saja. Dan tentu saja untuk V-nya beda sedikit. Kalau untuk sumbu, kalau yang searah dengan sumbu, itu pakai V saja. Tapi kalau berlawanan dengan sumbu, itu akan jadi dua. Bukan berlawanan sih, tegak lurus ya. Kan X dengan Y kan tegak lurus ya. Jadi X, kalau pakai Y, di sumbu Y, pakai DX, maka yang dikalikannya 2V, bukan V saja. Ya, kira-kira seperti ini untuk volume benda putar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.